Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suci Ramadhani dengan NIM 2020111005. Saya akan menjawab pertanyaan 1A. Kerja adalah ibadah. Kerja sebagai penggunaan daya manusia yang garis besarnya dianugerahi Allah 4 daya pokok, yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Daya fisik yang menghasilkan kegiatan fisik dan keterampilan. Daya pikir yang mendorong pemiliknya berpikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Daya kalbu yang menjadikan manusia mampu berhayal, mengekspresikan keindahan serta beriman dan merasakan serta berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Dan daya hidup yang menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan serta menanggulangi kesulitan. Penggunaan salah satu dari daya-daya tersebut, betapapun sederhananya, melahirkan kerja atau amal. Karena itu, kerja adalah keniscayaan. Karena tujuan penciptaan manusia adalah menjadikan seluruh aktivitasnya bermula dan berakhir dengan ibadah kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, maka seluruh penggunaan dayanya harus merupakan ibadah kepadanya. Ibadah bukan sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Seorang pengabdi tidak mencapai hakikat pengabdian, kecuali jika ia tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya, tetapi milik siapa yang kepadanya ia mengabdi. Segala usahanya pun hanya berkisar pada mengindahkan apa yang diperintahkan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang, serta tidak memastikan sesuatu untuk ia laksanakan kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ibadah adalah kerja dan kerja adalah ibadah. Tetapi perlu diingat bahwa kerja atau amal yang dituntutnya bukan asal kerja, tetapi kerja yang soleh atau amal soleh. Soleh adalah yang sesuatu yang bermanfaat lagi memenuhi syarat-syarat dan nilai-nilainya. Menggunakan salah satu dari daya-daya di atas selama soleh dan dengan motivasi yang tulus mengikuti tuntunan Allah, maka apa yang dikerjakan itu telah menjadi ibadah. Karena itu dapat beribadah kapan dan dimanapun. Nabi Muhammad SAW menegaskan salah satu keistimewaan ajaran tauhid adalah Allah menjadikan persada bumi ini sebagai masjid tempat sujud atau patuh kepadanya dan saranan penyucian. Anda tidak perlu berkata seperti yang konon diucapkan oleh filsuf, saya terpaksa menghentikan penelitian ilmiah agar menyediakan tempat dalam hatiku untuk percaya atau ibadah yang diajarkan oleh Al-Quran untuk diucapkan sekaligus dipahami dan diamalkan. Sesungguhnya salatku, ibadah murniku, hidupku dan matiku hanyalah demi karena Allah, Tuhan semesta alam. 1B, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha wa in abta anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi hudu ma halla wa da'u ma huruma. Yang artinya, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Oleh karena itu, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki atau ijmal fitolab, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Hanyalah Allah yang memberikan pertolongan.
1C. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Widya Agustin, NIM 2020 1110022. Nomor 2A, jelaskan ruang lingkup dan prinsip muamalah. Ruang lingkup muamalah. Fikih Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, bahkan yang berhubungan dengan negara, baik dalam keadaan saat damai maupun perang. Ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kemudian prinsip-prinsip muamalah. Prinsip muamalah meliputi yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Yang kedua, muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Yang ketiga, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mahdarat dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Nomor 2B, sebutkan jenis-jenis muamalah dan jelaskan masing-masing. Yang pertama ada jual beli, adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad. Yang kedua riba adalah salah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal. Yang ketiga salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifatnya di mana barang tersebut menjadi tanggungan si penjual. Yang keempat, serikat atau perseroan. Serikat inan atau serikat harta artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan atau tambahan. Serikat kerja adalah permufakatan kerja antara dua orang tenaga ahli atau lebih agar keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Yang kelima, khirat adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Yang keenam, musakoh atau paruan kebun adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun untuk dipelihara dan hasil kebun tersebut dibagi dua menurut perjanjian keduanya sewaktu akad. Yang ketujuh, muzaro dan mukabaroh atau paruan sawah atau ladang. Muzaro adalah paruan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani atau orang yang menggarap. 8. Mempersewakan adalah akad atas manfaat atau jasa yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian. 9. Jialah adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. 10. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar sebesar yang dipinjamnya. 11. Jaminan atau rungguhan adalah suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam utang piutang. 12. Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. 13. Daman adalah menanggung menjamin hutang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. 14. Hajru adalah melarang atau menahan seseorang untuk membelanjakan, memperedarkan hartanya. Yang ke-15, balik atau dewasa. 16. Wali yatim. Tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. 17. Sulhu atau perdamaian adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan, dan pembantahan. 18. Ikrar atau pengangkuhan adalah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Sanksi atas diri sendirilah yang dimaksud dengan ikrar. 19. Berwakil adalah menyerahkan pekerjaan yang sedang dikerjakan kepada orang lain. 20. Ariyah atau pinjam-meminjam adalah memberikan suatu manfaat yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan barangnya agar barang tersebut dapat dikembalikan. 21. Hibah, sedekah, dan hadiah.
Hibah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Sedekah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Kemudian hadiah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. 22. Wadiah atau petaruh adalah menitipkan suatu barang kepada orang. 23. Lukata atau barang temuan adalah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. 24. Ihya'ul mawat atau membuka tanah baru adalah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, berarti tanah itu belum dipunyai orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. 25. Syufa adalah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. 26. Kasbu atau merampas adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya. Dan yang terakhir, 27 adalah wakaf, merupakan menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Nomor 3A, jelaskan petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang cara berbuat baik kepada tetangga. Memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga adalah perkara yang sangat ditentukan dalam syariat Islam. Hal ini juga telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sebagai orang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan haknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Aisyah R.A., tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku mengira bahwa Jibril menetapkan hak waris bagi tetangga. Definisi tetangga dalam hadis di atas tak hanya mencakup yang seiman, melainkan juga berbeda keyakinan. Dalam hadis yang mencakup panjang, Nabi Muhammad SAW menguraikan hak tetangga atas diri seorang muslim. Apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberikan atau bantuan kepadanya. Jika dia sakit, maka engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, maka engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuk rumah dia, kecuali di atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hendaklah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajahmu, kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. 3b. Bacalah salah satu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rusula wa ulil amri minkum fa inna tanassatum fi syai'in farduhu illahi war rasulin in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu tawila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul dan hadisnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan yang lebih baik akibatnya. Saya akan menjawab nomor 3C, yakni tentang orang yang beradab terhadap orang yang berilmu. Dalam kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk menghormati siapapun, entah teman, tetangga, atau orang tua. Apalagi dalam orang yang berilmu atau orang yang pernah mengajari kita, yakni guru kita, yang wajib kita hargai. Adab kita ketemu orang yang berilmu yakni merendahkan diri terhadap orang tersebut, tidak lupa selalu mengucap salam, dan selalu berbicara yang sopan jika ada kebutuhannya. Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang biasa, tetapi orang yang beradab lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Terima kasih. Saya akan menjawab nomor 4A tentang
qaulun qaulun sadida, yakni qaulun sadida merupakan perkataan yang jelas, tidak meninggalkan keraguan, meyakinkan pendengar, dan perkataan yang benar dan tidak mengada-ngada. Dalam konsep ini, menjadi pribadi yang jujur berarti antara ucapan dan tindakannya selaras. Ia tidak pernah membuat kebohongan atau memanipulasi fakta. Apa yang dikatakan berdasarkan kenyataan. Sifat jujur adalah tercermin dari rasa keimanan diri kita masing-masing. Contoh dari qaulun sadida ini yakni ketika kita bekerja, dimanapun kita bekerja, kita selalu bersikap jujur. Apapun tindakannya, apapun ucapan kita terhadap atasan kita atau rekan kerja kita. Begitu. Yakni nomor 4B tentang qaulun karima. Qaulun karima adalah perkataan yang mulia, diiringi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Dalam ayat tersebut, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Qaulun karima ini mengajarkan kepada kita tentang sopan santun kita terhadap seseorang. Adapun yang dicontohkan dalam arti atau makna qaulun karima adalah yakni ketika kita berbicara terhadap orang yang lebih tua daripada kita, maka kita harus mempunyai tata krama atau tutur kata yang baik sehingga tidak membuat hati atau membuat luka terhadap orang yang lebih tua daripada kita, dan untuk memberikan rasa hormat atau menghargai terhadap orang tersebut. Saya akan menjawab nomor 5 yakni tentang narasi bersosialisasi terhadap teman dan dosen pembimbing prodi atau PBSI. Dalam hal ini, saya ketika bertemu teman menegur atau menyapa terlebih dahulu sebelum berbincang-bincang. Kalaupun terhadap dosen, begitu kita harus menegur atau menyapa, setidaknya kita memulai berucap salam terlebih dahulu. Dalam berkomunikasi dengan teman, saya selalu merendahkan diri, entah dalam hal apapun, dan berbicara sepentingnya saja. Dan untuk memulai perbincangan, setidaknya kita tidak melampaui batas atau tidak sampai mengganggu privasi mereka. Dan ketika berkomunikasi dengan dosen, setidaknya kita menggunakan bahasa yang sopan atau tata krama kita yang baik dan benar. Karena kita saling menghargai. Bahkan dia seorang pengajar. Mari kita berbicara sopan atau bertata krama dengan baik dan benar.